Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semea, selamat datang di channel OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azizah dan rekan saya Miftah Surur yang beberapa waktu ke depan akan menemani kalian untuk berbincang-bincang bersama Ibu Ike Silvana selaku guru serta narasumber pada perbincangan kita pada kali ini yang akan membahas tentang apa sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin kita langsung saja langsung ke pertanyaan, apa sih yang dapat kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, terima kasih anak-anakku yang solih-solihah, hebat, dan smart. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yang pertama tadi tentang Apa saja yang dapat kita siapkan? apa saja persiapan kita menuju bulan suci Ramadan gitu ya. Oke. Baik, untuk yang pertama yang paling penting kita siapkan yaitu adalah membekali diri kita dengan ilmu. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu yang pertama harus kita ketahui dulu ilmunya. Berilmu dulu baru beramal. Jadi jangan kebalik, beramal baru berilmu gitu. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua yaitu adalah menyemangati diri kita dengan cara apa? Menyiapkan target ibadah. Jadi ketika besok kita menjelang bulan suci Ramadan itu kita sudah punya target apa saja yang harus kita lakukan. Dan targetnya apa saja? Misalnya saya pengen 1 bulan itu saya hatam 3 kali misalnya, berarti targetnya sehari berapa juz misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting lagi yaitu persiapan fisik maupun psikis alias jasmani dan rohani. Karena ketika kita berpuasa itu bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Kita tetap beraktivitas, yang berdakwah tetap berdakwah, yang belajar tetap belajar dan seterusnya. Tetapi di satu sisi kita juga harus menahan lapar, dahaga dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyiapkan fisik dan psikis yang sempurna. Kemudian yang keempat yaitu dengan menyiapkan harta. Harta itu juga penting karena apa? Ada istilah ZIS ya. Zakat, infak, sodakoh. Nah ini ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan, amalan ini adalah amalan yang paling bagus dan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya lagi yaitu adalah dengan melatih diri kita dengan memperbanyak puasa sunnah maupun tilawatil Quran. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah seperti itu. Ya, jadi begitu sobat. Jadi itu adalah apa aja yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah hal apa saja sih Bu yang bisa membatalkan puasa? Oke. Hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan puasa kita batal ya. Jadi ada 10 ya. Ada 10 hal yang bisa menyebabkan kita batal puasanya. Untuk yang nomor 1 yaitu ketika ada benda-benda lain yang masuk ke dalam lubang alamiah manusia. Apa saja 5 itu? Tahu ya? Tahu. Apa saja? 1, mulut tentunya. 2, hidung. 3, telinga. 4 dan 5 itu kubul dan dubur ya. Tempat kita buang air kecil dan buang air besar. Nah, jadi 5 lubang ini adalah 5 lubang alamiah. Dimana ketika ada benda-benda lain masuk ke sini berarti puasa kita bisa batal. Nah, tapi nanti ada juga penjelasan yang lain seperti apa dulu masuknya dan apa saja dan tekniknya bagaimana gitu kan. Kan kadang ada juga orang yang mengatakan menelan air liur gimana, batal enggak? Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Nah, itu baru nomor 1. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Pengobatan. Nah, di sini bisa diartikan seperti misalnya zaman sekarang itu suntik atau vaksin. Nah, tapi itu tergantung, ada 2 jenis juga. Kalau suntik atau vaksin yang dalam tanda kutip hanya untuk pengobatan, misalnya vaksin karena kita sekarang sedang dalam kondisi pandemi, itu diperbolehkan di dalam Islam. Tetapi kalau jenis yang kedua yaitu berisi makanan atau kalau sering kita kenal itu seperti infus atau suplemen. Nah, ketika suntiknya itu untuk memasukkan sesuatu yang sifatnya untuk menambah energi kita,
itu yang tidak diperbolehkan gitu. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan disengaja, beda dengan yang tidak sengaja ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu melakukan hubungan suami istri ya, jelas. Kemudian yang kelima, keluarnya mani sebab sentuhan kulit, Ya. itu juga bisa. Kemudian bagi yang perempuan ya, kalau laki-laki enggak, ini haid ya. Kalau haid jelas langsung batal puasanya kan, langsung bisa buka saat itu juga. Kemudian yang ketujuh, nifas. Nifas itu juga perempuan ya biasanya habis melahirkan. Nah, kemudian nomor 8, gila, hilang akal. Nah, hilang akal nanti juga ada beberapa kategori. Dan yang nomor 9, pingsan seharian. Bukan pingsan cuma 1-2 jam ya, tapi seharian. Kalau dalam artian lain itu koma. Koma. Ya. Dan yang terakhir yaitu murtad. Tahu murtad ya? Iya. Murtad itu adalah seorang muslim atau muslimah yang keluar dari agama Islam. Otomatis dia langsung batal. Seperti itu. Ya baik Bu, untuk jawabannya sangat membantu kita ya untuk besok kita bulan Ramadan itu apa saja itu jadi menambah ilmu kita. Kemudian saya ingin tanya Bu, kalau tidur sepanjang hari itu gimana Bu? Oke, biasanya kita kalau puasa itu ya ada yang mengatakan lebih baik tidur daripada bermaksiat Iya. gitu ya. Ya, ada benarnya juga gitu ya. Tetapi di sini hukumnya seperti apa? Kan kita ini membahas hukum juga ya. Salah satu mazhab Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwa hukum tidur seharian pada saat kita berpuasa adalah makruh. Makruh itu apa? Lebih baik tidak dilakukan. Nah, Ya, lebih baik kita tinggalkan gitu. Sama halnya ketika tidur, ketika setelah kita sahur atau setelah sholat subuh. Biasanya kebanyakan orang, aduh, males mau kemana-mana gitu kan. Habis sahur malah mager, jadi malah tidur atau ketiduran. Nah, ini hukumnya sebenarnya makruh. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Memang tidak membatalkan puasa, memang, dan tidak dosa sebenarnya. Tetapi Allah tidak suka, gitu loh. Jadi lebih baik ditinggalkan. Nah, kenapa lebih baik ditinggalkan? Lebih baik kita gunakan aktivitas untuk ibadah yang lain. Itu jauh lebih mendatangkan pahala dibandingkan tidur. Meskipun tidak berdosa sekali lagi gitu. Iya. Kemudian kalau itu Bu, berkaitan dengan yang tadi, itu kegiatan yang sangat berfaedah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apa aja? Contohnya? Itu banyak sekali ya. Yang nomor 1 tentunya kita untuk sholat sendiri kita harus lebih tertib daripada biasanya. Kalau biasanya nggak ada sholat tarawih, kalau Ramadan kan ada sholat tarawih ya. Iya. Kita ikuti itu rutin. Apalagi kalau laki-laki itu kan nggak ada alasan kan ya. Kalau laki-laki ikuti sholat tarawih itu. Kemudian kalau masih ada waktu lebih bagus lagi di pertengahan malam kita sholat malam juga. Ada juga yang melakukan sholat witirnya itu di setelah sholat tahajud. Jadi tahajud itu kan kita tidur dulu baru sholat ya kan. Nah, baru setelahnya sholat witir untuk menutup sholat-sholat sebelumnya. Kemudian interaksi dengan Al-Quran itu juga paling penting ya. Karena kita tahu di hari-hari biasa saja kita membaca Al-Quran 1 huruf bernilai 10 pahala. Apalagi ketika di bulan Ramadan itu lebih dilipat gandakan lagi. Seperti itu. Baik Bu, yang mungkin ini kita menyinggung pertanyaan sebelumnya. Ya. Di Yang malam 17 Ramadan ini kan ada malam namanya Nuzulul Quran. Ya. Nah, mungkin saya ada sedikit pertanyaan, apa Ya. sih Bu keistimewaan malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Oke, baik. Tentang Nuzulul Quran ya, di mana ini adalah merupakan suatu peristiwa turunnya Al-Quran yang dimana pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Ramadan. Keistimewaannya ini salah satunya adalah ini merupakan malam yang penuh berkah. Jadi bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Nuzulul Quran, ini luar biasa sekali pahalanya. Bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan beriktikaf di masjid misalnya. Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid ya. Iya. Hanya berdiam diri saja dapat pahala, apalagi sambil sholat, sambil berzikir, sambil baca Quran, merenung akan keesaan Allah dan lain sebagainya, merenungi dosa-dosa kita, bertaubat. Nah, seperti itu. Itu nomor 1 keistimewaannya adalah malam penuh berkah atau penuh barokah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ini termasuk malam 1000 bulan ya kan. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita beramal pada malam tersebut, ini dilipat gandakan seolah-olah kita seperti beramal selama 1000 bulan. Maka dikatakan malam 1000 bulan.
seperti itu. Ini Bu Mo, saya mau tanya, di malam Lailatul Qadar itu kan kayak ada tanda-tandanya itu loh Bu. Nah, itu tuh seperti apa? Kan ada kan orang yang sangat beruntung gitu bisa menemui malam Lailatul Qadar itu. Ya, benar sekali. Ada Imam Buya Yahya ini mengatakan ada beberapa ciri-ciri. Sebenarnya ada ini ciri-cirinya, kalau kita mau tahu seperti apa sih ciri-cirinya kita untuk mengetahui malam Lailatul Qadar gitu ya. Yang nomor 1 itu cirinya adalah udara dan angin di sekitar kita ini terasa begitu tenang daripada biasanya. Ini bagi yang peka ya terhadap lingkungan biasanya. Kemudian yang kedua itu pada malam hari itu nampak langit itu cerah sekali. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, terbit mataharinya itu tidak terlalu menyengat juga, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya terlalu panas, terik, seperti membakar sekali kulit kita bagi yang beraktivitas di luar, kali ini tidak. Jadi tidak terlalu menyengat. Kemudian selanjutnya lagi, malaikat ini turun membawa ketenangan. Jadi setiap orang yang terbangun tidurnya kemudian dia melakukan sholat malam di pertengahan malam, itu dia akan merasa jauh lebih tenang hatinya daripada orang-orang yang tidak menghidupkan malam tersebut. Karena pada malam tersebut malaikat memang turun. Allah menyuruh malaikat untuk turun untuk menenangkan hati para manusia, dan juga manusia yang bangun pada saat malam itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran ini bisa dapat menambah wawasan sobat-sobat di sana yang menonton di YouTube ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan tentang malam Nuzulul Quran. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Hikmah apa yang dirasa setelah melaksanakan puasa Ramadan? Oke, hikmahnya ya, ini yang paling penting. Kenapa sih kita harus membahas ini gitu? Karena setiap apa yang kita lakukan kan kita harus tahu apa yang kita rasakan, hikmah apa yang bisa kita alami gitu ya. Yang nomor 1 itu adalah hikmah ketika kita berpuasa adalah kita bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang kelaparan, orang-orang lapar gitu ya. Kita masih mending ketika berpuasa kita dilatih oleh Allah untuk menahan lapar dahaga kita hanya dari ketika matahari terbit sampai terbenam ya kan. Setelah itu kita boleh berbuka dengan apa saja, tentunya yang halal gitu ya. Nah, coba kalau kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita yang notabene mohon maaf untuk makan aja susah gitu ya. Jadi menahan lapar itu tanpa batas. Nah, jadi ketika kita berpuasa kita bisa merasakan oh seperti ini rasanya orang kelaparan gitu. Nah, itu nomor 1. Jadi ada nilai toleransinya gitu ya. Kemudian yang kedua ini kita belajar konsisten dalam mengelola atau memanage waktu. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengendalikan waktu. Oh, ternyata waktu itu sangat terbatas dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu hikmahnya yang selain tadi merasakan kelaparan gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendidik kita akan arti dari sebuah kesabaran. Karena ketika kita as-shaum itu otomatis yang kita tahan itu tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu, syahwat, nahan marah, nahan sebenarnya pengen ghibah gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Nah, itu harus kita tahan, kita lawan semua itu. Dan juga tentunya kita melawan hawa nafsu kita juga, mengontrol emosi. Itu yang paling penting. Dan juga yang terakhir adalah kita ikut merasakan keberadaan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah itu mengawasi kita setiap saat. Kita bisa saja ketika di dalam rumah, Bapak Ibu sudah pergi kerja, adik-adik udah sekolah, kita PJJ di rumah misalnya. Di rumah ada banyak makanan, minuman, bisa aja kan dimakan. Tapi di situ kita karena punya iman, kita merasa oh Allah selalu mengawasiku, jadi kita tahan semua itu. Nah, jadi ada unsur di sini ihsan atau kita mengingat bahwa Allah mengawasi kita secara langsung. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kita bincang-bincangkan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah yang menonton video ini. Dan juga semoga kita selalu terlindungi dari semua godaan waktu besok bulan puasa. Amin. Selalu full ya puasanya, tidak ada halangan satu apapun, tetap sehat selalu dan kita bisa menemui lagi di bulan Ramadan tahun kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat
Bu Ike yang sudah menyempatkan waktunya sehingga kita bisa berbincang pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.